Guru Tao Zixing, Xia Xingchen dan Hua Hua semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Chu Feng pada saat yang bersamaan. Mengapa kamu melihatku seperti ini? Chu Feng merasa sedikit malu. Di zaman para dewa, pemenang utama adalah generasi muda. Kamu adalah yang terkuat di antara generasi muda. Bukankah ini berarti bahwa kamu akan menjadi pemenang utama di zaman para dewa? Sebuah senyuman. Meskipun saya tidak ingin merendah, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi saya memang penasaran dengan apa yang tersembunyi di sana. Chu Feng melihat ke arah 7 alam Tianhe. Pasti ada kekuatan yang tersembunyi di sana. Kalau tidak, mengapa ada momentum yang begitu besar? Dan Chu Feng merindukan kekuasaan. Selama dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia tidak perlu bertanya-tanya tentang keselamatan ibunya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke rumah suci 7 alam. Meskipun begitu, orang-orang yang mengenal ibu mereka lebih baik akan lebih percaya pada ibu mereka. Chu Feng juga percaya pada ibunya. Tapi hanya ketika dia benar-benar melihat cinta ibunya aman dan sehat, barulah hati Chu Feng benar-benar jatuh. Pada saat yang sama, di luar reruntuhan, Jie Tian dan banyak orang kuat dari Istana Suci 7 Alam berdiri di sini. Dia melihat ke atas ke dalam kehampaan, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Karena dia berada di 7 alam Tianhe, menyaksikan meteor terbang ke arahnya. Dia merasakan kejutan seperti itu dengan lebih jelas. Namun bimbingan Age of God menggandakan tekanannya. Meskipun dia sangat tidak puas, setelah konfrontasi, dia bisa yakin akan dua hal. Chu Feng dan Xian Haiyuer keduanya adalah lawan yang sangat kuat. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri awalnya. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar. Melihat reruntuhan seperti kota raksasa, kekuatan agung dari penghalang itu menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Istana Suci 7 Alam menunjukkan ekstasi di wajah mereka, termasuk Jie Tian. Mereka semua tahu apa artinya ini. Itu adalah peninggalan dari Sekte Dunia Bela Diri Leluhur. Akhirnya ditaklukkan. Orang yang memecahkan reruntuhan itu tidak lain adalah kakeknya, penguasa Istana 7 Alam, Jie Tianran. Selain itu, Jie Tian telah mendengar bahwa reruntuhan tubuh ilahi Tianhe juga dibobol oleh kakeknya belum lama ini. Tapi memikirkan hal ini, Jie Tian merasa sedikit melankolis. Kakeknya memecahkan sisa-sisa dua sekte dunia persilatan leluhur satu demi satu, menyelesaikan suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dia gagal, dan masih dikalahkan oleh Chu Feng. Salam kepada penguasa istana. Dengan suara ibadah semua orang bergema, Istana Suci 7 Alam berjalan keluar dari reruntuhan. Tianer, lihat wajahmu, mungkinkah kamu gagal memecahkannya? Tanya Jie Tianran. Kakek, ini ketidakmampuanku. Jie Tian langsung berlutut di tanah. Melihat ini, Jie Tianran melirik orang-orang di sekitarnya. Sekilas, semua orang kuat di Istana Suci 7 Alam memahami maknanya dan mundur satu demi satu. Hanya Jie Tianran dan Jie Tian yang tersisa. Dan Jie Tian juga menceritakan segalanya kepada Jie Tianran tentang pertemuannya dengan Chu Feng. Namun, dia hanya mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh Chu Feng dan melarikan diri setelah Chu Feng memecahkan reruntuhan. Dia tidak mengatakan apapun tentang kecurigaannya terhadap ibunya. Kakek, aku tidak berguna. Aku telah mempermalukanmu lagi. Aku telah melakukan kejahatan serius. Dan aku meminta kakek untuk menghukumku dengan berat. Jie Tian dengan keras mengabaikan kepalanya. Dan Jie Tianran juga berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meskipun Jie Tian sudah bersiap untuk dihukum, saat Jie Tianran mendekat, dia masih sangat gugup. Sejak kecil hingga dewasa, Jie Tianran memperlakukannya dengan sangat baik dan jarang menghukumnya. Namun dia tetap menghormati dan takut pada kakeknya dari lubuk hatinya.
Namun, ketika Jie Tianran benar-benar mendekat, dia membantu Jie Tian berdiri. Tianer, katakan yang sebenarnya kepada kakek. Setelah kejadian ini, apa pendapatmu tentang kekuatan Chu Feng? Sangat kuat. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya saat bertemu dengannya lagi? Tanya Jie Tianran. Di alam yang sama, saya memang tidak sepenuhnya yakin, tapi saya akan mencoba yang terbaik. Bagus sekali, dia layak menjadi cucuku. Yang kamu butuhkan adalah ambisi seperti ini. Orang tidak boleh kehilangan ambisinya kapanpun. Jie Tianran tersenyum, dan dia jelas sangat puas dengan jawaban Jie Tian. Apakah kamu juga melihat pemandangan di langit berbintang tadi? Jie Tianran bertanya. Begitu, kakek, apa yang ada di zaman para dewa? Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menguasai dunia seni bela diri yang luas? Jie Tian juga sangat penasaran dengan zaman para dewa. Dan kakeknya adalah orang yang paling berpengetahuan dari semua orang yang dia kenal. Adegan barusan, menurutmu kekuatan mana di dunia seni bela diri yang luas saat ini yang bisa melakukannya? Tanya Jie Tianran. Jika aku, Istana Suci Tujuh Alam, tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa melakukannya, kata Jie Tian. Jadi, mengapa kita harus meragukan kekuatan yang kita miliki di zaman para dewa? Kata Jie Tianran. Kakek, apakah menurutmu bimbingan itu bisa diandalkan? Akankah para junior benar-benar mencapai puncak? Tetapi, bagaimana para junior bisa mengalahkan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua? Seperti kakek, itu ada. Meskipun Jie Tian selalu sangat percaya diri, dia masih berada di antara teman-temannya. Adalah generasi tua dan generasi muda bersaing secara bersamaan, dan generasi muda akhirnya mencapai puncak. Ini adalah titik di mana dia tidak mau mempercayai bimbingan itu. Bagaimana generasi muda bisa mengalahkan generasi tua? Jalan menuju seni bela diri selalu tentang bakat. Dan generasi junior sering kali merupakan periode ketika bakat berada pada titik terkuatnya. Setelah melewati level junior, kecepatan peningkatan seseorang dengan bakat terbaik akan melambat. Saya mendengar bahwa di zaman kuno, yang terkuat di antara generasi junior muncul. Ada banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hari ini, dengan kekuatan Anda, di banyak dunia, bahkan di Star Territory, Anda adalah orang yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Terlebih lagi, kamu masih muda. Dengan bakatmu, jika kami, Istana Suci Tujuh Alam, dapat membantumu, kamu mungkin tidak dapat melampauiku ketika kamu masih junior. Benarkah? Jie Tian sendiri sedikit tidak yakin. Karena kakeknya terlalu kuat hatinya. Bagaimana dia bisa melampaui kakeknya dalam beberapa dekade mendatang? Sungguh, mungkin tidak lama lagi kamu bisa melampaui kakek. Karena kakek belum memberimu sumber daya terbaik, kata Jie Tianran. Saya belum mendapatkan sumber daya terbaik. Jie Tian sendiri terkejut. Karena dalam kognisinya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apa yang diperolehnya merupakan sumber daya terbaik. Tidak hanya Istana Suci Tujuh Alam kita, tetapi juga kekuatan lain belum mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kejeniusan junior mereka. Bagaimanapun, suatu kekuatan, dalam keadaan normal, harus berkembang secara seimbang. Para junior perlu tumbuh dewasa, dan para senior juga perlu menjadi lebih kuat. Sumber daya tidak memungkinkan berikan semuanya kepada generasi muda. Tetapi situasi saat ini berbeda. Zaman para dewa telah memberikan panduan, jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal sesuai dengan yang diharapkan, melewati pemikiran. Pada titik ini, Jie Tianran memandang Jie dengan tatapan serius langit. Selanjutnya, aku akan memberimu semua sumber daya Istana Suci Tujuh Alam dengan cara apapun. Jika itu untuk junior, itu akan diberikan kepadamu. Jika bukan untuk junior, aku juga akan menemukan cara untuk melakukannya,
ubah menjadi apa yang bisa digunakan oleh junior dan berikan padamu. Tianer, bukan hanya istana suci tujuh alam kita yang akan melakukan ini, tapi saya yakin kekuatan lain akan melakukan hal yang sama, dan aku bertaruh padamu. Kamu akan menjadi orangnya. Namun, jangan merasa tertekan, karena aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu akan menjadi yang paling kuat orang di era ini. Mendengarkan kata-kata ini, dia menatap Jie Tian. Mata Ran yang penuh harap membuat Jie Tian juga meneteskan air mata dan darahnya mendidih. Dia bahkan sepertinya pernah melihat adegan dirinya mencapai puncak. Jadi dia berlutut lagi. Kakek, jangan khawatir, Tianer, aku tidak akan mengecewakanmu lagi.